Shalom, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semuanya, jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita satukan hati, kita bersatu dalam doa. Kasih-Mu biarlah kiranya senantiasa beserta kami ya Tuhan, sehingga kami bisa hidup benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Bahkan tuntunan Roh Kudus-Mu lah yang membimbing kami, supaya kami mengerti firman-Mu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, adapun kebenaran firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam kitab Ulangan pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan 9. Mari kita baca demikian firman Tuhan. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu, untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu, dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah, hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia supaya baik keadaanmu, dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu, di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hal yang sangat lazim, hal yang sangat biasa, bahwa seorang orang tua dia akan berusaha mewariskan warisan yang terbaik kepada anak-anaknya. Secara khusus orang tua yang normal dan yang baik. Kenapa kami katakan khusus orang tua yang normal dan yang baik? Karena memang di dalam zaman sekarang ini ada banyak orang tua yang tidak normal. Ada banyak orang tua yang tidak baik, yang justru mewariskan kemarahan kepada anak-anaknya. Tapi orang tua yang normal, tentu dia akan mempersiapkan diri, mewariskan hartanya, mewariskan jabatannya, mewariskan yang terbaik kepada anak-anaknya. Contohnya, kalau kita lihat secara baik ya, yaitu bagaimana Jokowi mewariskan yang baik untuk anaknya. Walaupun memang mungkin di dalam aturan-aturan mungkin itu apa, tapi yang pasti itu pasti diwariskan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kebenaran firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini, di mana ketika Musa menuntun orang Israel dan mereka hampir tiba di tanah Kanaan, dan Musa menyadari bahwa tidak mungkin dia sampai ke tanah Kanaan sesuai dengan perintah Tuhan. Inilah waktunya bagi Musa memberikan perintah, memberikan warisan kepada orang Israel. Warisan yang diberikan oleh Musa bukanlah warisan harta. Tapi Musa mencoba mewariskan firman Tuhan kepada mereka. Apa yang dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan ini? Musa dengan tegas mengatakan kepada orang Israel pada saat itu yang sebentar lagi menduduki tanah Kanaan. Musa mengajak supaya orang Israel mengasihi Allah dengan setia. Mengasihi Allah yang Esa, mengasihi Allah yang melepaskan mereka, dan mengasihi Allah
dengan segenap hati, dengan segenap pikiran, dengan segenap kekuatan. Artinya orang Israel diajak selama mereka hidup di dunia ini atau selama mereka hidup di tanah Kanaan, maka wajib mereka mengasihi Allah. Wajib mereka taat kepada Allah. Itu yang harus mereka lakukan. Maka ketaatan mereka kepada Allah, buahnya akan baik. Mereka akan menikmati kemakmuran, mereka akan menikmati panjang umur, mereka akan menikmati pemberian-pemberian Tuhan. Artinya tanggung jawab mereka, kewajiban mereka, yaitu taat dan mengasihi Tuhan Allah. Upahnya adalah mereka akan menerima kemakmuran. Jadi buah daripada ketundukan mereka kepada Tuhan, Tuhan akan memberkati mereka. Tapi kalau mereka tidak mengasihi Allah, maka Allah akan menghukum mereka. Bahkan Bapak Ibu, di dalam mengasihi Allah, di dalam ketundukan kepada Allah, Musa juga mengajak bangsa itu untuk mewariskannya kembali. Jadi Musa tidak memberikan tips bagaimana orang Israel mewariskan hartanya nanti kepada anak-anaknya. Tapi Musa memberikan sebuah tips bagaimana mereka mewariskan iman mereka nanti kepada anak cucunya. Tapi dalam mewariskan itu tentu ada pelatihan yang harus mereka lakukan. Pelatihannya di mana? Pelatihannya dikatakan dalam firman Tuhan ini, dalam ayat yang ke-7, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau baru. Artinya, warisan iman itu harus dilakukan setiap saat dengan sungguh-sungguh. Ini latihannya. Tidak hanya sekali. Jadi, ini yang menjadi kelemahan bagi kita, Bapak Ibu. Kenapa kami katakan kelemahan bagi kita? Terkadang kita dalam mengasihi Tuhan itu tidak pernah dengan sungguh-sungguh. Hanya setengah hati. Sekarang berdoa, besok tidak berdoa. Sekarang ke gereja, besok tidak ke gereja. Sekarang baca firman, mendengarkan firman, besok tidak mendengarkan firman. Tapi pelatihan yang dikatakan oleh Musa untuk diwariskan oleh orang Israel, yaitu mengajarkannya secara berulang-ulang kepada anak cucu mereka, supaya anak cucu mereka di kemudian hari juga, yaitu tetap mengasihi Tuhan Allah juga. Tetap taat kepada Allah, tetap setia kepada Allah. Dalam ayat ke-8 dikatakan juga, haruslah engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Memang setiap suku bagi orang Israel, 12 suku orang Israel, setiap suku itu hidup berkelompok-kelompok nantinya. Tapi karena hidup berkelompok-kelompok, maka ada di antara mereka kelompok-kelompok itu tempat-tempat tinggal tertentu. Maka ada gerbang-gerbangnya. Jadi ke-12 suku orang Israel itu diajak supaya melengketkan firman Tuhan, yaitu supaya mereka tunduk kepada Allah di setiap pintu gerbang. Jadi setiap anak-anak atau setiap orang yang lewat, masuk atau keluar, mereka akan melihat tentang perintah Tuhan itu, mengasihi Tuhan Allah. Dan tidak hanya di situ juga dikatakan, di pintu rumah juga. Ini mungkin yang biasa dilakukan oleh zaman sekarang. Di depan pintu rumahnya dituliskan Shalom. Jadi kalau sudah kita lihat Bapak Ibu sekarang ini kan itu boleh kita lihat kalau sudah ada tulisan Shalom, berarti kita yakin bahwa penghuni rumah itu adalah Kristen. Tidak mungkin agama yang lain. Jadi kata Shalom ini menjadi hal yang sangat baik sebenarnya. Memahami bahwa pengisi rumah itu orang Kristen. Tapi apakah memang pengisi rumah itu yang Kristen itu taat kepada Allah? Tunggu dulu. Belum tentu. Tapi dalam perintah Tuhan ini dengan tegas, dengan jelas Musa katakan bahwa yang mereka kasih adalah Allah yang Esa itu. Yang mereka tunduk adalah Allah yang Esa itu. Artinya hanya Tuhan, Yahweh, yang menyelamatkan mereka, tidak ada Allah yang lain. Hanya kepada itu mereka tunduk. Hanya Allah Yahweh itu yang mereka kasihi. Hanya Allah Yahweh itu yang sungguh-sungguh mereka taati. Tidak ada lagi hal yang lain. Lalu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Lalu apa yang boleh kita lihat dalam kebenaran firman Tuhan ini?
Yang pertama, firman ini mau mengajarkan kepada kita bahwa warisan yang harus kita wariskan sebagai orang percaya kepada anak kita adalah iman kita. Bapak Ibu, banyak orang Kristen sekarang, banyak orang tua sekarang gagal mewariskan iman kepada anak-anaknya. Jadi ketika ada anak yang meninggalkan imannya pergi ke agama yang lain, sebenarnya ini juga menjadi kegagalan daripada orang tua. Karena logikanya Bapak Ibu, kalau benar-benar orang tua mewariskan iman yang baik tentang kasih Kristus kepada anak-anaknya, anak-anaknya tidak mungkin meninggalkan imannya. Anak-anaknya tidak mungkin bandal dan lain sebagainya. Tapi banyak orang tua sekarang ini seperti itu. Pendeta juga seperti itu. Dia pendeta, anaknya agama yang lain. Dia sintua, anaknya tidak mau bergereja. Dia pengurus gereja, anaknya pengedar narkoba, dan sebagainya. Ini kegagalan daripada orang tua. Tapi lewat firman ini, supaya kita tidak menjadi orang tua yang gagal, firman ini mau mengajak kita supaya kita mewariskan iman yang baik kepada anak-anak kita. Soal bagaimana nanti kehidupan anak kita itu bukan urusan kita. Apakah dia nanti menjadi sukses dan lain sebagainya, itu semua kuasa Allah. Itu menjadi mungkin bonus-bonus yang akan Tuhan berikan kepada anak kita. Tapi tanggung jawab kita sebagai orang beriman, sebagai orang tua, kita mau diajak wariskan iman yang baik kepada anak-anakmu. Maka jangan pernah Bapak Ibu, ini yang kedua, jangan pernah kita di tengah-tengah kehidupan kita, ini yang selalu sering ditanyakan kabar anaknya. Tapi jarang ditanyakan apakah kau bergereja, apakah engkau berdoa, apakah kau baca Alkitab. Yang sering bagaimana kabarmu? Sehat. Bagaimana pekerjaanmu? Sehat. Anak-anak gimana? Tapi tidak pernah kita bilang, apakah pernah engkau berdoa? Martangiang doa muna gaduk minggu. Berdoanya kalian di rumah. Bagaimana engkau memberikan persembahan kepada Tuhan? Gak pernah. Yang kita tanya, kapan kau kirim uang? Yang kita wariskan adalah itu yang tidak baik. Tapi lewat firman ini kita mau diajak yang kedua. Ini harus kita mulai. Kita harus berulang-ulang dikatakan tadi, mengajarkan itu kepada anak-anak kita. Dilengketkan di dahi kalau engkau bangun, kalau engkau tidur dan sebagainya. Selama engkau mengingat anak-anakmu, maka yang harus kau lakukan adalah mengajarkan firman Tuhan. Bukan yang lain Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah, atau Alkitab tidak pernah mengajarkan kepada orang tua itu mengajarkan yang lain kepada anaknya. Menanyakan yang lain. Tapi yang diajarkan oleh firman Tuhan adalah ajari anakmu untuk mengenal kehendak Tuhan. Ini yang harus kita pahami. Yang ketiga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang harus kita lakukan dalam kebenaran firman Tuhan ini, supaya kita senantiasa mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap pikiran. Mengasihi Tuhan Bapak Ibu bukan hanya dalam konsep, tapi di dalam perbuatan. Jadi harus nampak ini Bapak Ibu, ketika kasih Tuhan itu mengendalikan seluruh kehidupan kita, maka kita juga harus hidup dengan mengasihi sesama kita. Dengan menolong sesama kita. Dengan berbuat baik kepada sesama kita. Kenapa? Karena kita sudah mengasihi Tuhan dalam kehidupan. Karena Kristus juga sudah mengasihi kita. Maka kita harus aplikasikan kasih yang begitu luar biasa itu dengan mengasihi sesama. Maka inilah saatnya bagi setiap orang percaya, bagi seorang orang tua, wariskan yang terbaik. Jangan lagi tanya bagaimana kabar anakmu saja, tetapi tanyakan bagaimana imannya. Jadi kita ganti, jangan lagi apakah engkau sehat, tapi katakan apakah engkau sehat di dalam Tuhan. Apakah engkau berdoa, apakah engkau baca firman dan lain sebagainya. Supaya anak-anakmu tidak meninggalkan iman kepada Yesus Kristus. Supaya engkau juga tidak menjadi orang tua yang gagal. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan kami, Tuhan yang maha baik. Untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan, biarlah kiranya Tuhan kami menghidupi firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.